Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan pagi ini yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Muda Adrian Barclay. Tetapi sebelumnya saya ingin mengajak kita, sama-sama kita akan memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, jadikan aku indah di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Haleluya. Mari kita mau taat kepada Tuhan. Mari kita mau setia kepada Dia. Kita katakan kepadanya, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Haleluya. Lagi akan kasih sayang-Mu, hidup dalam rencana yang Kau beri. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Dan setia kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Bapa di sorga, kami rindu kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya berdoa supaya semua kita sehat-sehat dan baik-baik saja. Pagi hari ini saya akan membawakan renungan pagi Gereja Betel Maranatha. Saya hanya membawakan 3 poin saja sebab saya memang sadari ini juga tanggal tua. Tentu Anda juga semua lagi agak pusing sedikit tentunya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan memberikan satu judul kebenaran firman Tuhan adalah panggilan Tuhan terhadap orang percaya. Yang pertama,
Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 36, demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yang pertama, panggilan Tuhan terhadap orang percaya adalah kita dipanggil untuk taat. Firman Tuhan mengatakan bahwa kepercayaan itu berhubungan dengan ketaatan. Orang yang percaya itu selalu membuktikan kepercayaannya dengan sebuah tindakan, yaitu ketaatan. Di dalam Roma pasal 3:36 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada atasnya. Kepercayaan akan membuat kita mendapat hidup yang kekal. Tetapi ketidaktaatan membuat kita tidak memperoleh hidup yang kekal. Artinya bahwa kepercayaan itu tidak dapat dilepaskan dari sebuah tindakan ketaatan. Tanpa ketaatan, maka kepercayaan itu menjadi sebuah sia-sia. Firman Tuhan katakan bahwa iblis saja percaya kepada Allah, tapi iblis tidak taat kepada Allah. Jadi kekristenan itu yang benar adalah harus dibangun atas dasar kepercayaan. Kenapa harus kita bangun di dalam dasar kepercayaan? Karena di dalam Yohanes pasal 14 dan 15 dikatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Jadi ketaatan itu adalah sebuah bukti kepercayaan kita untuk mengasihi Tuhan. Untuk itu mari saudara yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa panggilan Allah terhadap kita orang yang percaya yang sudah diselamatkan, kita dipanggil untuk melakukan tindakan ketaatan. Yang kedua saudara, panggilan Allah terhadap orang percaya adalah kita dipanggil untuk menderita bagi Kristus. Di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29 demikian firman Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ada jaminan bahwa orang percaya kepada Yesus itu akan selamat. Tetapi kepada kita juga sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengalami penderitaan untuk Kristus sebagai sebuah anugerah, bukan sebagai sebuah hukuman, apalagi bukan sebagai suatu musibah. Hidup orang percaya adalah jalan yang sempit. Jalan yang sempit itu adalah jalan yang penuh dengan penderitaan. Karena kebenaran yang kita pegang, nilai-nilai firman Tuhan yang kita pegang dalam hidup kita sehari-hari, itu akan membuat kita mengalami penderitaan di dalam hidup dunia yang sudah rusak. Sadari memang Tuhan memanggil saudara dan saya untuk dipanggil memperoleh berkat. Saudara dipanggil oleh Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Saudara dipanggil oleh Tuhan untuk memperoleh kemenangan. Tetapi di balik janji itu, kita juga dipanggil sebagai anugerah Allah untuk menderita bagi Kristus. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah kita bertahan dalam iman percaya kita dan tetaplah kuat di dalam penderitaan. Hari-hari ini saya tentu sangat menyadari bahwa iman kekristenan kita mengalami banyak ujian. Banyak penderitaan yang kita alami di saat-saat seperti ini. Tapi sadarilah bahwa firman Tuhan pagi ini mengajarkan kepada kita bahwa kita dipanggil untuk menderita untuk Kristus sebagai bukti iman kita kepada Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa semua kesukaran, semua penderitaan yang saudara alami itu, Alkitab berkata begini, tidak sebanding dengan kemuliaan
dengan mahkota yang Allah sediakan bagi setiap orang yang bertahan di dalam penderitaan. Ingat, kesukaran dan penderitaan yang saudara alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Allah sediakan. Untuk itu tetap berjuang, karena mahkota kehidupan dan surga menanti Anda di depan. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan Allah kepada orang percaya adalah kita dipanggil untuk berbuat baik. Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang ketiga, saudara, panggilan Tuhan terhadap orang percaya adalah saudara dipanggil untuk berbuat baik. Dalam kekristenan, iman itu bukan sesuatu yang kosong, tapi harus diwujudkan, dinyatakan dalam sebuah tindakan nyata, yaitu berbuat baik. Karena Yakobus pasal 2 ayat 17 mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Maksudnya Tuhan tidak sekedar memindahkan saudara dari penghukuman kekal kepada kerajaan yang kekal. Tuhan tidak sekedar melahirkan saudara supaya saudara masuk surga. Kalau demikian, kenapa setiap kita diberikan umur-umur tertentu? Tentu bahwa kalau saudara dan saya masih diberikan umur panjang, maksud Tuhan adalah supaya kita berbuat baik. Untuk itu saudara, maksud Tuhan untuk orang percaya yang telah ditebus oleh Kristus adalah melakukan perbuatan baik. Tetapi kita harus ingat, di ayat yang ke-8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi itu pemberian Allah. Artinya bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia. Keselamatan itu adalah sebuah anugerah yang diberikan Allah secara cuma-cuma bagi orang yang mau menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan bukan karena hasil dari perbuatan baik. Tapi saudara, di ayat yang 10 berkata, karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Artinya bahwa kita diciptakan di dalam Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Tetapi setelah kita diselamatkan, kita harus berbuat baik sebagai wujud bakti kita dan ucapan syukur kita kepada Allah karena kita sudah diselamatkan. Jadi keselamatan itu diperoleh bukan karena perbuatan baik. Tapi ingat, perbuatan baik itu sebagai bukti kita diselamatkan. Keselamatan itu adalah sebuah anugerah. Jadi kalau hari ini saudara sebagai orang percaya, saudara yakin bahwa saudara sudah diselamatkan, maka Allah memanggil saudara untuk melakukan perbuatan baik. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua, mari buktikan iman percaya kita dengan tindakan ketaatan. Karena tanpa ketaatan, iman percaya kita menjadi sia-sia. Dan kedua, relakanlah hatimu untuk menderita bagi Kristus. Karena kita dipanggil tidak sekedar untuk percaya, melainkan untuk menderita bagi Kristus sebagai sebuah anugerah yang Allah berikan buat saudara. Dan kita dipanggil untuk berbuat baik. Perbuatan baik adalah bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah diselamatkan. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat untuk melakukan ketaatan. Selamat untuk menderita bagi Kristus. Karena surga menanti saudara di depan. Selamat melakukan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang mengajar kita, karena kita dipanggil untuk taat, kita dipanggil untuk ikut menderita, dan kita dipanggil untuk kita melakukan perbuatan baik. Puji nama Tuhan, biarlah berkat firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita.
Pagi hari ini saya ingin mengajak jemaat Tuhan yang ada di gereja Bethel Maranatha Pekalongan, di mana saja saudara berada. Mari kita satukan hati kita. Kita perlu berdoa bagi jemaat Tuhan. Kita berdoa biar Tuhan menyatakan akan kasih setianya, menyatakan akan pertolongannya bagi kita semua. Kami datang kepadamu Bapa pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini kami tahu Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang melindungi kami. Engkau Allah yang memagari kami. Engkau Allah yang menjauhkan daripada kami segala sakit, penyakit, virus, corona, apapun di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, di dalam nama Yesus, oleh bilur Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan mereka yang hari ini terbaring di rumah sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah mujizat kesembuhan. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Hamba berdoa Tuhan Yesus yang hari ini mengalami kelemahan tubuh. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan kepada jemaat Tuhan kemampuan, kekuatan. Dan kami percaya kesehatan Tuhan limpahkan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Hamba berdoa Tuhan berkati apa yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan, sehingga semuanya boleh menjadi berhasil. Kami berterima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau memanggil kami supaya kami taat melakukan akan apa yang Kau perintahkan bagi kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami senantiasa takut akan Engkau. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kami berdoa Tuhan, biar rencana Tuhan terjadi dalam seluruh kehidupan kami. Allah menggenapi akan segala kehendak-Nya. Allah menurut kehendak-Mu Tuhan, maka terjadilah. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, berkat daripada Roh Allah, penyertaan Tuhan memberkati akan seluruh kehidupan kita semua, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Haleluya.